pelaku-pelaku firman-Mu, agar kehidupan kami terus semakin diubahkan, kehidupan kami semakin disempurnakan, kehidupan kami semakin menyenangkan Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengarkan firman Tuhan katakan, amin. Shalom Tuhan. Nah, ibu-ibu yang Tuhan kasihi, hari ini kita belajar firman Tuhan. Bagaimana kita akan melihat karakter wanita pilihan Tuhan. Sebagai wanita-wanita Bethel Indonesia, wanita-wanita yang telah dipilih Tuhan, tentu kita akan melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita sekalian, agar kehidupan kita bisa merefleksikan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, saya mengajak kita sekalian untuk membuka kitab kita, Kejadian pasalnya yang ke-24, kita akan baca dari ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Kejadian pasal yang ke-24, kita baca dari ayat 12 sampai yang ke-27. Sudah ketemu? Ya, kalau sudah kita perhatikan di depan juga ditayangkan ya. Yuk kita baca bersaut-sautan, bergantian ya. Saya ayat 12, nanti jemaat ayat yang 13 atau ganjil sampai selesai. Firman Allah berkata demikian. Lalu berkatalah ia, siapakah ia itu? Adalah Eliezer ya, hamba daripada Abraham. Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamati-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan memberi perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya, dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya.
Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Tempat bermalam pun ada. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuhanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuhanku itu. Dan Tuhan telah menuntut aku di dalam membunuh saudara-saudara Tuhanku ini. Iya. Nah, ini ada sebuah kisah cerita tentang Eliezer atau namanya Eliezer adalah seorang hamba daripada Abraham. Abraham telah lanjut usia, di usia yang lanjut dengan istrinya Sarah atau Sarai. Tuhan karuniakan anak yaitu Ishak. Nah, setelah istrinya akhirnya meninggal karena usia tua, tentu sangat sedih kalau kayak begini nanti anakku bagaimana keturunanku selanjutnya. Abraham sebagai orang tua berusaha menjaga agar keluarganya tetap sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Dipesan kepada orang yang biasa dikuasakan penuh membantu daripada Abraham, terima kasih, agar kiranya jangan sampai anakku ini bergaul apalagi ngambil istri orang Kanaan di mana dia duduki waktu itu. Tetapi ia ingin bahwa anaknya kelak dan ia ingin bahwa ia pun punya menantu adalah orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Karena orang-orang Kanaan tempat dia tinggal waktu lalu tentunya bukanlah orang-orang dari lingkungan yang percaya kepada Allah, Israel. Nah, diangkatnyalah sumpah dan akhirnya Eliezer ini diminta supaya pergi ke kaum keluarga daripada Abraham untuk coba di situ melihat dan mengambil seorang istri bagi Ishak anaknya. Singkat cerita kita bisa lihat di sini, tentu akhirnya dia kerjakan. Disiapkan 10 unta, kemudian segala macam hal untuk dipersembahkan dan juga bujang-bujang yang menyertai, dan akhirnya mereka pergi ke rumah atau kampung daripada ayahnya Abraham, saudara-saudara kaumnya di sana, dan sampailah akhirnya dia di sana. Waktu sudah sampai di sana, sebelum segala sesuatu yang ia kerjakan, dia menaruh harap. Nampaknya hamba Abraham ini terbentuk juga ya, jadi orang yang percaya kepada Allah. Jadi dia berdoa juga kepada Tuhan agar perjalanannya, misi perjalanannya untuk mencari seorang wanita bagi Ishak, anak daripada tuannya itu bisa tercapai. Ya, jadi dia berdoa. Waktu dia berdoa, dia katakan kepada Tuhan supaya kiranya perjalanan dia itu tujuannya bisa tercapai. Dan untuk itu dia minta supaya Tuhan menuntun langkah kehidupannya, menuntun apa yang akan dia lakukan, karena tentunya akan sangat sulit bagi dia untuk dapat mengerti yang mana yang menjadi pilihannya Tuhan. Nah, sebelum itu terjadi maka dia berdoa dengan memberikan sebuah tanda-tanda sekiranya agar menjadi pedoman buat dia untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan baginya. Dan dia berikan tanda-tanda tersebut. Dan belum lama setelah belum selesai dia berdoa seperti itu, muncullah dikatakan Ribka. Dan sebenarnya
di situ juga ada perempuan-perempuan yang biasa menimba air di sumur itu. Nah, dengan sudah mengerti petunjuk, maka dia coba melihat Ribka dan di antara perempuan-perempuan yang lain atau wanita-wanita lain itu, mana yang kira-kira Tuhan tuntun dia untuk melihat itulah pilihan Tuhan. Dan dari bacaan tadi kita melihat bahwa tanda yang diminta daripada Eliezer kepada Tuhan akhirnya kelihatan. Nah, di dalam perjalanan kehidupan kita ini firman Tuhan menuliskan, kita ada di kaum ibu ini, nah bahwa penting buat kita itu untuk bisa menjadi wanita-wanita pilihan Tuhan yang memang pas banget seperti yang Tuhan kehendaki. Agar pada akhir di ayat yang ke-27 tadi, ketika Eliezer melihat semuanya itu terjadi, maka Tuhan dipermuliakan. Dengan kehidupan kita merefleksikan kehidupan sebagai wanita-wanita pilihan Tuhan, maka orang lain yang melihat kita pun akan mempermuliakan Tuhan. Tadi kita sudah angkat lagu pujian, dimuliakan, ditinggikan. Nah, kita ingin bahwa hidup saya, hidup kita semua bisa mendatangkan kemuliaan buat nama Tuhan. Firman Allah Amsal 31 ayat yang ke-10 dikatakan, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Saya bicara bukan dengan para gadis kan ya, sudah ibu-ibu, anaknya sudah banyak, bahkan sudah punya cucu. Tetapi enggak menutup kemungkinan kita punya anak dan kita sendiri juga adalah wanita. Tentu kita bisa berperilaku seperti yang Tuhan kehendaki. Bagaimana kita sebagai istri-istri? Ya mungkin suami kita masih ada dan ada juga yang tidak ada. Tetapi firman Allah berkata kalau dia dapat istri yang cakap, besok kan dilengkapi tuh ya dengan wanita apa? Ya WCB, cakap, bijak dan cakap ya. Cakap dan berdampak ya. Cakap akhirnya berdampak. Oke, good. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Wah, kalau orang mendapatkan istri yang cakap ini, maka dia lebih berharga daripada permata. Wow, luar biasa. Cakap di sini bukan cuma sekedar cakap daripada cantik fisik, tetapi cakap batiniah, terampil dan seterusnya. Ya. Nah, jika kita bisa ketemu dengan wanita seperti ini, anak-anak muda ketemu wanita seperti ini, anak-anak kita kelak bisa, yang laki-laki bisa ketemu nanti pasangan hidupnya juga yang seperti itu, tentu akan sangat berbahagia. Firman Tuhan katakan mendapat pasangan hidup yang baik itu ya, mendapat pasangan hidup yang baik dan tepat tidaklah mudah. Perlu tuntunan Tuhan agar tidak salah. Pasangan hidup adalah pasangan yang nantinya seumur hidup kita, begitu kan? Kalau kita di dalam kehidupan ini berdampingan hidup dengan pasangan, dengan wanita yang ternyata akhirnya bukan memberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang baik, tetapi sesuatu yang buruk, tentu akan sangat menderita sekali. Dan kalau itu terjadi dalam rumah tangga, keluarga-keluarga, di mana para wanitanya sebagai orang yang percaya, tetapi tidak sesuai dengan wanita, ciri-ciri daripada wanita pilihannya Tuhan itu, tentu sangat mempermalukan nama Tuhan. Tetapi sebaliknya, jika kita bisa menjadi wanita yang seperti ciri-ciri menjadi wanita pilihan Tuhan, tentu akan dipermuliakan Tuhan. Nah karena itu kita lihat Eliezer menyadari hal itu, dia mencari tuntunan Tuhan, dia minta petunjuk Tuhan, karena hal itu menjadi hal yang sangat penting dan menentukan ke depan selamanya. Nah kita lihat bagaimana karakter wanita pilihan Tuhan itu. Ada beberapa yang kita bisa belajari dari konteks bacaan ini. Ya terbatas di konteks bacaan kita ya. Karena kita belajar dari bacaan ini, kita bisa belajar kontekstualnya daripada ayat ini.
tentu ada beberapa ciri lain atau karakter lain yang perlu dan gak bisa dibahas semua. Tetapi mari kita lihat beberapa di antaranya. Yang pertama, kita lihat di ayatnya yang ke-15. Ayat 15 berkata, sebelum ia selesai berkata, datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel anak laki-laki Milka, istri Nahor saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Nah, jadi kita lihat di sini wanita pilihan Tuhan itu karakternya pasti dia adalah wanita yang rajin bekerja. Pada saat utusan Abraham menemukan Ribka, ia sedang ngapain? Bekerja. Bukan berleha-leha, bukan santai, bukan lagi ngerumpi, ngegosip, ceritain ini atau lagi cari kutu begitu kan. Enggak gitu. Tapi dia bekerja. Rajin. Tentu menimba air jarak dari sumur dengan rumahnya membutuhkan waktu jarak. Karena nggak diceritakan bahwa rumahnya itu sampingnya adalah sumur. Sumur ini sumur umum. Ya, mata air yang orang-orang lain atau perempuan-perempuan lain pun mengambil air di situ. Dan tentu membawa itu bagi seorang wanita bukanlah mudah. Kita lihat wanita, kalau kita lihat dari video-video wanita Cina itu ya tangguh-tangguh ya. Luar biasa, menebang pohon, ya kan, mengangkat ini sampai anak berapa, kalau karena banyak kadang-kadang orang Cina dulu kan banyak anak itu kan, filosofi banyak anak banyak rezeki gitu kan. Jadi banyak sambil gendong ini, gendong itu, wah luar biasa. Tapi di zaman dulu memang terbentuk wanita-wanita yang tangguh. Rajin bekerja. Ribka bekerja bukan karena dilihat, nggak ada yang lihat, semuanya tetap dijalani, tetapi karena memang dia rajin bekerja. Banyak sekali orang-orang yang tidak menggunakan waktunya dengan baik. Nah, kita ini sebagai ibu-ibu, sebagai wanita pilihan Tuhan, apakah memang kita ini benar bisa menunjukkan bahwa kita rajin bekerja? Rajin bekerja itu tentunya sesuatu yang memang ada hal yang baik dan produktif. Nggak cuma kita baca handphone, ya kan ya, ngegosip sana sini dan seterusnya. Tetapi ada sesuatu karya yang bisa kita ciptakan sehingga dengan begitu kehadiran kita itu bisa memberikan satu manfaat bagi pasangan hidup kita, bagi keluarga kita, dan tentunya akhirnya dengan kita bermanfaat, kita juga bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ada. Ya. Jadi karena itu mari kita belajar bahwa Tuhan mau agar setiap kita itu rajin bekerja. Di Amsal pasal yang ke-31 yang berbicara tadi bahwa wanita yang cakap itu, istri yang cakap itu lebih dari permata, memang salah satu cirinya adalah bahwa wanita itu pasti rajin bekerja. Ditulis di ayat yang ke-15 juga, ia bangun kalau masih malam. Ya biasa ibu-ibu kadang-kadang belum terang ya, udah bangun ya kan. Subuh-subuh udah bangun. Bahkan ada yang punya usaha mungkin jam 3 udah siap-siap begitu kan. Atau barangkali sudah jam 2 udah keluar ke pasar beli belanja, Mak. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa ia bangun kalau masih malam. Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Jadi ngatur rumah tangga, ngatur keluarganya, semua kayak apa? Rajin. Nah, kita pengen kelak, kan ini generasi kita mungkin kita masih rajin. Tapi kadang-kadang kan generasi anak-anak kita ini yang perlu kita didik. Kan kadang-kadang mereka bangunnya aja udah siang ya kan, wah semuanya kayak apa. Dan kita berharap ke depan tentunya bahwa kita ini bisa merefleksikan bagaimana menjadi wanita-wanita seperti pilihan Tuhan loh. Wanita yang ditunjukkan kepada Eliezer untuk dipilih menjadi istri dan bahkan melahirkan keturunan sesuai janji Allah itu ya tentu adalah karakternya dia rajin.
Yang kedua tentunya adalah kita lihat di ayat yang ke-16. Ayat 16 berkata anak gadis itu sangat cantik parasnya. Ya, seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Dalam konteks ayat ini kita bisa mengerti bahwa ini adalah wanita yang menjaga kekudusan. Ribka menjaga kekudusan. Ribka seorang wanita yang menjaga kekudusan, wanita yang takut akan Tuhan. Kalau dia tidak takut akan Tuhan, tentu hidupnya akan berantakan. Pasti akan menjaga kekudusan orang-orang yang takut akan Tuhan, baik waktu dia masih single, masih perawan, masih belum punya pasangan, walaupun juga nantinya setelah punya pasangan, tentu wanita pilihan Allah bisa terus menjaga kekudusan. Menjaga kekudusan saya ini udah kayak apa? Menjaga kekudusan bukan bicara tentang perawan saja, begitu kan? Bukan bicara tentang seks saja, tetapi kekudusan hidup kita itu yang direfleksikan dari ucapan bibir kita, ya, dari pikiran kita, dari perilaku kehidupan perbuatan kita itu. Sehingga di dalam segala aspek kehidupan kita ini bisa mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan. Allah itu kudus. Kuduslah kamu sebab Allah itu kudus. Jadi Allah kepengen supaya wanita-wanita itu adalah wanita-wanita yang bisa menjaga kekudusan hidupnya. Perkataannya itu seringkali kadang-kadang kita nggak kontrol. Wah, ini banyak perkataan-perkataan yang sia-sia keluar dari mulut kita. Itu juga nggak kudus di mata Tuhan. Kalau kita sembarangan berbicara. Kalau kita juga orang yang karakternya marah-marah, ya, apalagi kadang-kadang kalau lagi kesel kita bisa banting pintu, kita bisa berbuat yang lain-lain. Nah itu, zaman sekarang ini nggak cuma laki-laki yang menyimpang, kan? Perempuan juga banyak, ya, banyak. Jadi kalau dia adalah wanita pilihan buat hidup kita, tentu pasti dia akan menjaga kekudusannya. Karena penting di mata Tuhan untuk menjaga kekudusan. Waktu kita mencari pasangan hidup kan tentu juga kita berharap pasangan kita pun bisa menjaga kekudusan hidupnya. Kekudusan hidupnya akan diberkati Tuhan. Dia diberkati, keluarga diberkati, pasangan hidup diberkati. Tetapi untuk bisa menjaga kekudusan ini, kita nggak lepas daripada Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, tentu akan terimpartasi karakter-karakter Allah, terbiasa sebagai Allah yang kudus, ya. Kita datang sujud di altarnya, kita datang menyembah Tuhan, kita hampiri kekudusannya. Dengan kita mau menghampiri Tuhan dengan kekudusan, maka perlu buat kita untuk menjaga kekudusan. Tetapi orang-orang yang justru bukan datang kepada Tuhan, gak mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi hidup semau-maunya, kita bisa lihat ada banyak orang yang perempuan malam, perempuan yang sana sini dan seterusnya. Dan tentunya kalau kita punya anak perempuan kan kita gak berharap anak perempuan kita kayak gitu. Kita berharap anak-anak perempuan kita adalah perempuan yang takut akan Tuhan, yang menjaga kekudusan, dalam pergaulannya dia bisa jaga dan seterusnya. Nah, peran orang tua kita sebagai orang tua tentu penting menanamkan nilai-nilai ini yang penting sekali, karena dunia ini makin lama kan dikatakan dikatakan di Wahyu itu di akhir zaman yang kudus hendaklah makin kudus, yang cemar makin cemar. Jadi benar-benar dilepas. Ya. Jadi kalau kita benar-benar mau jaga kekudusan, maka tentunya disitulah kita merefleksikan Tuhan sebab Allah itu kudus. Yang ketiga, tentunya kita lihat ini ciri-ciri yang ketiga ayat 18. Jawab daripada Ribka kepada Eliezer, minumlah Tuhan, maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Ribka nggak kenal siapa ini orang. Tapi orang yang baik memang dasarnya itu pasti
punya perasaan, kasih, punya kepedulian dengan siapapun juga. Dia tidak hanya akan menjadi orang yang baik kepada yang dikenal, tetapi sekalipun orang yang belum dikenalnya, dia akan tetap berbuat baik. Salah satu orang yang baik itu ciri-cirinya tentu peduli kepada orang lain. Ribka tidak cuek dengan orang lain, tetapi dia mau peduli dengan keadaan orang lain. Padahal Ribka tidak mengenal siapa orang itu, karena memang baru ketemu pada saat itu. Nah, bicara tentang kepedulian kepada orang lain itu memang sulit zaman sekarang ini. Kita cenderung di akhir zaman penggenapannya tentu orang akan banyak egois ya, lebih kepada kepentingan sendiri. Bahkan kalaupun kita mau nolong orang lain, kita mikir-mikir kira-kira apa untungnya buat kita. Kalau nanti kita tolong, nanti tidak malah menguntungkan, merugikan. Karena memang sekarang ini kita ini ada banyak hal-hal yang serba salah juga. Nolong orang, ternyata orangnya pura-pura dan bikin jahat. Dan kita dibikin masalah juga gara-gara orang itu. Begitu kan ya. Nah kalau kita lihat ada beberapa perilaku di jalanan juga demikian ya. Modus-modus kejahatan yang berbagai macam rupa membuat kita akhirnya sulit untuk membedakan mana orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan dan mana yang tidak. Tetapi kalau tadi hidup kita ini dituntun Tuhan, Eliezer kan karena dituntun Tuhan, maka dia akan menemukan orang-orang yang memang jelas hidupnya bagaimana dia tahu ini yang harus ditolong. Waktu orang yang belum dikenalnya ini minta minum kepada Ribka, maka Ribka dengan segera ringan tangan, murah hati, dia akan membantu dan dia berikan minum kepada Eliezer. Bahkan dia juga berkata, enggak cuma kamu, aku juga akan ngurus unta-untamu. Tentu unta-untamu itu udah jalan cukup jauh ya. Cukup jauh. Dan pasti unta-unta juga perlu air. Jadi dia lakukan itu. Dia berikan semuanya itu kepada Eliezer dan bahkan kepada unta-untanya. Karena ada kepedulian. Enggak dibiarkannya begitu saja. Enggak suruh, ya kamu haus silakan aja tuh di depan mata. Mau pinjam nih, pinjam. Enggak perlu diambilin, enggak perlu dicedokin, enggak perlu disiapkan. Tetapi kita lihat bahwa Ribka tidaklah demikian. Dan tanpa disadarinya, dengan apa yang ia kerjakan karena itu adalah karakter, ternyata ini menjadi ciri yang ditunjukkan Tuhan bahwa makin jelas tanda-tanda yang memang inilah wanita pilihannya Allah bagi Ishak. Nah, dari apa yang kita lakukan, mungkin kita nggak sadar bahwa ternyata perilaku kita ini menjadi tanda juga ada orang-orang yang mungkin sedang meminta petunjuk Tuhan, apakah kita ini orang yang tepat atau tidak. Bahkan mungkin kalau kita benar-benar hidupnya ini kurang baik, gak peduli sama orang, dari orang yang tadinya niat mungkin menyiapkan sesuatu untuk diberikan kepada kita, untuk diberkati hidup kita, enggak jadi karena ternyata kita bukan orang-orang yang memenuhi tanda-tanda itu. Nah kan kita enggak jadi orang yang diberkati. Tetapi sebaliknya, jika kita memang membina hidup kita, memiliki karakter seperti yang Tuhan kehendaki, orang yang baik hati, orang yang peduli kepada orang lain dalam situasi apapun juga dan tidak membedakan siapapun dia, maka tentunya kita akan bisa lihat bahwa hal itu bisa mendatangkan juga hal baik bagi kita. Yang terakhir keempat, bahwa Ribka ini selalu memberikan yang terbaik.
Ayat 19 dan 20 yang kita baca, coba perhatikan. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Ada orang mungkin kasih yang secukupnya saja, sekedarnya saja. Tetapi Ribka ini dalam prakteknya terbiasa. Karakternya seperti yang kita sudah coba tanamkan dengan akrab, attitude kita, do the best, lakukan yang terbaik. Nah, Ribka ini memiliki karakter yang demikian. Di dalam kehidupannya pada setiap hal dan setiap kesempatan apapun juga dia pasti selalu akan melakukan yang terbaik. Dia berikan itu semua. Coba bayangkan untanya itu ada berapa? Ada 10. Ada 10. 10-10-nya diberikan. Dan gak cuma diberikan begitu saja. Sampai minumnya puas katanya. Loh, binatang saja dibikin sampai puas. Apalagi kalau manusia. Kalau kita lihat di sini, Ribka memberi minum ke unta-unta tersebut sampai puas, berarti dia harus bekerja lebih dari cuma sekali. Berlipat kali, paling enggak 2 kali lipat dari biasanya. Karena unta adalah binatang yang membutuhkan air lebih banyak dibandingkan binatang yang lainnya. Kalau menurut informasi yang saya baca, unta itu membutuhkan air kurang lebih 20-25 galon. Kalau dia jalannya jauh, dari perjalanan jauh itu. Buyung yang dibawa sama si Ribka itu kurang lebih kira-kira ukuran besarnya itu 3 galon. Jadi kalau sekitar berapa tadi? 25 dibagi 3 berapa? 8 ya. 8 begitu. Nah 8 kali berapa unta? Itu 1 unta kan? Kalau kali 10, 80. Jadi kan dia pegang 1 buyung ini kan diisi. Jadi 80 kali balik. Perempuan ngisi semua, dituang ke palungan. Kasih tempat buat minumnya daripada unta-unta itu. Kalau dia bukan tadi pertama karakternya rajin, ya, peduli, ya, wah, gak mungkin dia mau lakukan itu semua. Tapi karena dia pengen yang terbaik, dia pengen unta-unta ini puas, karena nanti unta-unta ini akan menempuh perjalanan lagi balik, tentunya jauh juga. Jadi dia perlu kuat, dia perlu dibuat minum sampai cadangan di dalam tubuh unta itu cukup nanti untuk perjalanan selanjutnya. Jadi sekalipun lelah, capek, tapi dia tetap kerjakan yang terbaik. Bahkan Alkitab selanjutnya menegaskan bahwa sekali lagi, artinya setelah semua tadi udah selesai pun, sekali lagi dia pergi lagi untuk ambil tambah lagi. Wah, itu luar biasa. Luar biasa. Nah, kita ini kan kadang kurang terbiasa maksimal untuk mengerjakannya. Pelayanan kita terhadap pasangan hidup kita, ibu-ibu terhadap pasangannya, suaminya, keluarganya, anak-anaknya, kan? Bahkan juga pelayanan di gereja, kan? Ataupun kalau kita bekerja, bagaimana kita melakukan semuanya tadi. Terbiasa enggak kita itu coba berupaya untuk mengerjakan yang terbaik? Atau sekedarnya, bahkan mungkin kita berkeluh kesah dalam mengerjakan ini dan mengerjakan itu. Tetapi karakter wanita pilihan Tuhan itu ya memang selalu akan memberikan yang terbaik. Dengan kita memberikan yang terbaik, maka kita akan mendapatkan juga yang terbaik.
Dikatakan Ribka berlari sekali lagi ke sumur untuk menimba air. Dan semua unta itu diberi minum sampai puas. Ya, kita bisa belajar hari ini dari Ribka ada 4 hal. Ada 4 karakter wanita pilihan dari tuntunan Tuhan kepada Eliezer. Ini loh wanita yang kupilih. Bawa dia untuk Ishak. Jadi jangan cuma sekedar ngelihat wanita cuma cantik, kaya, tapi yang seperti ini kita perlu. Kelak mudah-mudahan kalau kita punya menantu, menantu kita adalah wanita yang rajin bekerja. Yang kedua apa? Menjaga kekudusan. Wanita yang menjaga kekudusan. Mulutnya bagus, ya kan ya? Nggak ribut sama mertua. Nggak ribut sama anak kita. Nggak ribut juga dengan tetangga. Nggak ribut dengan siapapun juga. Ngomongnya enak, sopan santunnya baik, semuanya enak. Kita akan terhormat, dia dihormati, kita terhormat juga. Karena kenapa? Perilakunya. Tapi coba kalau ada orang lain lihat, tuh istri lu, lagi itu gue lihat di situ. Begini, wah kita malu. Yang ketiga baru yang tadi apa? Ya, peduli pada orang lain ya. Itu baik hati dasarnya. Kalau orang nggak baik hati, dia nggak akan peduli. Dia peduli pada orang lain. Ini kepedulian yang jarang langka. Tapi yuk kita jadi WBI, wanita-wanita Bethel Indonesia ini yang juga belajar peduli. Peduli nggak cuma kepada orang-orang yang yang kelihatannya dia bilang saya butuh. Nggak butuh pun kadang kita bisa perhatikan mereka. Nih lihat nih ibu-ibu siapa yang nggak datang hari ini. Kalau kita peduli kan kita pengen. Nggak cuma kita yang selamat. Tapi kan kita pengen supaya nanti ya bareng lu ya. Kan kalau kita mau pergi aja kan kita suka ingat-ingat teman kan ya. Yuk bareng ikut gitu kan ya. Ke surga ajakin mereka. Kan? Yuk bareng ikut saya ke surga. Ya. Biar kita sama-sama. Dan yang terakhir, coba dalam segala hal lakukan yang terbaik. Waktu diberikan waktu untuk kesempatan melayani, lakukan yang terbaik. Semua kita kerjakan yang terbaik. Dengan kita mengerjakan semua yang terbaik, maka Tuhan juga akan berikan yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Yuk kita bangkit diri.